Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Aditya Setiawan, NIM A11 2022 14654. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu mengenai mengevaluasi performa metode classifier dalam memodelkan data kecelakaan lalu lintas. Di sini kita masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu ke latar belakang. Di sini kendaraan bermotor adalah salah satu metode transportasi yang paling populer di dunia. Karena saking populernya di dunia kan, berdasarkan WHO, sekitar 1,3 juta jiwa meninggal tiap tahun karena kecelakaan lalu lintas. Selain kerugian nyawa, kecelakaan lalu lintas ini juga merugikan negara-negara sekitar 3% dari GDP-nya, yaitu Gross Domestic Product. Kita lanjut, ini latar belakangnya tadi. Apa sih rumusan masalah dari penelitian ini? Kita mencari tahu metode classifier dan strategi sampling dengan performa klasifikasi yang terbaik untuk dataset kecelakaan lalu lintas. Batasan masalah. Apa sih di sini kami menggunakan data keparahan kecelakaan lalu lintas dari tahun 2000 hingga 2018 di Britania Raya. Dataset ini kami ambil dari Kaggle. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan dan memaparkan performa dari berbagai metode klasifikasi dan strategi sampling. Ada beberapa manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu dapat mencegah kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengetahui kondisi yang aman untuk berkendara. Yang ketiga, dapat menjadi kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan berkendara yang lebih aman tentunya. Yang keempat, peningkatan respons sistem informasi mengenai faktor-faktor penyebab keparahan kecelakaan. Peningkatan sistem klasifikasi. Yang kelima yaitu peningkatan sistem klasifikasi untuk masalah kecelakaan lalu lintas. Di sini ada beberapa penelitian yang terkait. Yang pertama adalah Comparative Study of Machine Learning Classification for Modeling Road Traffic Accident. Penelitian ini menggunakan data kecelakaan lalu lintas di Gauteng, Afrika Selatan. Kami juga melakukan penelitian tentang menggunakan data lalu lintas kecelakaan, namun datanya dari Britania Raya. Di sini kami menggunakan model Naive Bayes, Logistic Regression, MLP, Random Forest, dan Extra Tree Classifier. Lanjut. Di sini kami mendasari penelitian kami dengan menggunakan metode Krebs-DM. Yang pertama yaitu Business Understanding. Dalam Business Understanding ini merupakan metode awal yang dilalui dari model Krebs-DM tentunya. Pada fase ini dibutuhkan pengertian dari perspektif bisnis, kemudian dari informasi tersebut dimasukkan ke dalam problem. Nanti akan menemukan apa itu stakeholder, siapa yang berkepentingan gitu kan. Kita lanjut. Di sini ada data understanding. Di sini kami berupaya memahami dataset dari sifatnya, kualitas, dan atribut-atribut terhadap datasetnya. Kami juga mencari tahu korelasi antara atribut yang terkandung dalam dataset dan potensi penyebabnya. Dalam data preparation ini kami melakukan menyusunan dataset final, yaitu dataset yang akan dijadikan input ke dalam perangkat lunak data mining kami nantinya. Aktivitas-aktivitas yang kami lakukan pada fase ini meliputi pemilihan atribut, menangani missing data, encode data nominal, dan split dataset. Di sini modeling dan evaluation. Dalam penelitian ini kami menguji beberapa model klasifikasi. Berikut, ini kan yang sudah tadi saya bacakan. Dari setiap model ini ditraining menggunakan dataset yang telah kami persiapkan. Setelah ini kami memastikan bahwa model yang terpilih memiliki kemampuan yang baik terhadap karakteristik dari datanya.
Nah, model terbaik ini kami pilih berdasarkan F1 score-nya. Masuk yang lain yaitu deployment. Nah, di deployment ini kami menggunakan Streamlit dan Pickle. Gunanya untuk menyediakan antarmuka atau interface yang nyaman dan dapat mempermudah para pengguna dalam menggunakan model yang sudah kami buat ini. Di sini kami menggunakan framework Streamlit dengan bahasa pemrograman Python. Nah, berikut ini adalah mengenai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang pertama ada otoritas jalan, layanan darurat, dan perusahaan asuransi. Nah, untuk otoritas jalan sendiri dengan prediksi keparahan tingkat kecelakaan ini, mereka bisa menggunakan model ini untuk mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi dan mengambil tindakan untuk keamanan jalan. Nah, untuk layanan darurat sendiri, mereka mendapatkan manfaat dari model ini. Mereka menjadi lebih siap untuk menanggapi kondisi di mana rawan terjadinya kecelakaan dengan menyiapkan sumber daya, peralatan, dan personil untuk sebuah pertolongan pertama dan evakuasi. Nah, untuk perusahaan asuransi sendiri, mereka bisa menyesuaikan premi, klaim, dan polis asuransi yang ditawarkan kepada pelanggan. Di sini untuk data understanding kami mempelajari makna dari tiap 33 atribut dari dataset kami. Ini dalam dataset ini relatif bebas dari missing value ya. Atribut dengan missing value terbanyak yaitu second root class. Ya, ini jumlah nannya 661574 dengan presentasi 40%. Ini di sini kami menghandle missing value. Kode ini kami gunakan untuk menghitung missing value dan ini count ada 34. Ini presentasinya segini. Kita lanjut. Nah, dataset ini merupakan dataset yang imbalance. Mayoritas kecelakaan pada dataset ini merupakan kecelakaan dengan tingkat keparahan atau accident severity dalam yang ringan yaitu 85,11%. Sedangkan yang 13,60% merupakan serius dan 1,29% adalah fatal. Kami di sini memakai PLTE Pay untuk menampilkan ini. Dataset ini memiliki korelasi yang menarik jika kita tarik lihat dari matrik korelasinya. Lanjut. Ini ada beberapa matrik korelasi. Kami mengamati beberapa korelasi menarik ya. Ini antara lain yang pertama itu korelasi 0,68 antara speed limit dengan urban or rural area bisa terjadi karena batas kecepatan jalan yang dipasang pemerintah di wilayah urban cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan. Dan ini yang menarik yang lainnya ada dua lagi ya. Ini kita lanjut saja. Nah, ini correlation heat map, kode untuk membuat heat map tadi. Nah, ini violin plot untuk membuat ini. Berdasarkan violin plot ini terjadi berbagai kecelakaan dengan batasan kecepatan. Untuk kecelakaan fatal sendiri dari 30, 60, dan 70. Dan ini yang lainnya, yang kedua dan yang ketiga. Kita lanjut. Data preparation. Nah, di sini kami membuang beberapa atribut yang tidak perlu seperti atribut lokasi, dibuang karena fokus pada pengembangan model yang bersifat umum dan dapat diterapkan secara luas tanpa terpengaruh oleh lokasi tertentu gitu kan. Nah, yang kedua yaitu atribut police force dan local authorization. Nah, dibuang karena upaya untuk menciptakan model yang lebih general, informasi tentang dan general. Yang ketiga itu atribut jumlah kendaraan, jumlah korban, dan dates police offers atau scan of accident. Dibuang karena informasi ini tersedia setelah terjadinya sebuah kecelakaan. Ya, yang selanjutnya yaitu atribut indeks, dibuang karena informasi indeks cenderung spesifik terhadap dataset tertentu dan tidak relevan atau tidak
dapat diterapkan pada data yang belum dikenali. Nah, yang terakhir yaitu atribut timestamp dibuang agar model ini lebih mudah diterapkan pada berbagai periode waktu tanpa terikat pada informasi kronologis tertentu. Nah, di sini kami menangani missing data. Nah, ini kolom second root class dihapus karena memiliki presentasionan yang terlalu besar yaitu 40%. Baris-baris yang memiliki missing data dihapus dari dataset. Nah, ini kami lakukan untuk memastikan integritas dan kualitas data yang digunakan dalam proses pelatihan model ini. Nah, ini kode untuk kita menghapus semua baris yang mengandung nilai yang hilang. Nah, di sini kami juga mengencode data nominal. Data nominal yang awalnya dipresentasikan dalam bentuk string diubah jadi repetisi numerik integer. Nah, hal ini memungkinkan model untuk memproses informasi kategorial dalam bentuk yang dapat diinterpretasikan dan dipahami. Seperti halnya kita mengencode data yang awalnya human readable menjadi machine readable. Nah, dengan menggunakan ordinal encoder. Nah, kemudian kita mengekspor mapping untuk digunakan ke Streamlit nanti untuk deployment. Ini kami meng-split dataset untuk menjadi training dan testing. Nah, dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu training dan testing. Bagian training digunakan untuk melatih model, sementara bagian testing digunakan untuk menguji kinerja model yang sudah dilatih, memastikan bahwa model dapat secara umum memprediksi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sini ini kode pengetesan untuk menguji berbagai strategi sampling. Nah, ini modeling dan evaluation. Nah, di sini kami menemukan MLP dan logistic regression menghasilkan F1 score yang terbaik. Ini mereka. Nah, ini kode untuk mencari model-model terbaik. Menguji coba berbagai strategi samplingnya. Nah, setelah itu kita mengekspor model terbaik untuk kita gunakan pada deployment nanti pada Streamlit. Ya. Ini hasil deployment kami. Di sini bisa user bisa menginputkan ke dalam forum-forumnya di sini. Dan kemudian setelah mengisi ini, mereka bisa mengklik predik ini, maka akan keluar prediksi severity-nya, yaitu slide. Nah, ini hasil dari deployment kami. Ini UK Traffic Severity Prediction. Nah, kita bisa mengikutkan di sini. Misal kita hari Wednesday, dan motorway kita ini aja. Urban, kita rural. Ini kita zoom control, otomatikan. Ini kita isi dislog. Ini roadwork misal. Nah, setelah itu ini kan speed limit toh. Kita bisa menaikkan speed limitnya misal 60 kan. Terus kita melakukan prediksi. Di sini maka akan keluar prediksinya yaitu slide sesuai dengan yang Anda inputkan di dalam sini. Maka program ini akan memprediksi sebuah severity-nya. Kita berada dalam penutup. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil yang didapat di atas, kami menyimpulkan MLP dan logistic regression adalah model terbaik dengan event score 0,8511 dan kemudian diikuti oleh random forest dengan event score 0,8466. Nah, di sini ada saran yang kami berikan. Terdapat beberapa saran yang ingin kami sampaikan kepada para peneliti. Ya. Untuk peneliti selanjutnya dapat menguji coba metode-metode classifier yang lainnya mungkin untuk menemukan metode yang memiliki performa yang lebih tinggi dan yang lebih baik tentunya. Karena dataset kami cukup unik dan baik. Untuk yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat melakukan hypermeter tuning untuk metode-metode yang diuji demi meningkatkan performanya. Nah, tetapi hal ini memakan sumber daya komputer yang besar karena kami untuk sumber daya komputernya kurang memadai. Kami belum bisa. Kebijakan dalam melaksanakan hyperparameter diperlukan untuk meminimalkan penggunaan daya sebuah komputer. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.